بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. At-tahdhiru min ba'd al-masalik al-munharifah, mewaspadai sebagian daripada jalan-jalan yang menyimpang di dalam memahami fi babil asma'i was sifat, dalam memahami bab asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam bab ini yang kita harus pahami agar kita tidak terjebak ikut dalam arus kesalahan tersebut. Jadi sebagaimana kata Hudzaifah, ya, kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, adalah para sahabat mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena aku khawatir, ya, jangan-jangan aku terjebak dalam kejelekan tersebut. Ya, maka kita harus mengetahui jalan orang-orang yang menyimpang agar kita tidak mengikuti jalan mereka. Kata Allah, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas itu jalan orang-orang yang menyimpang, orang-orang berdosa. Kebanyakan orang karena tak tahu jalan para pendosa, zalim, yang menyimpang, dia ikut jalan tersebut, dia kira itulah jalan yang mengantarkan dia kepada tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Padahal jalan tersebut menggiringnya ke neraka Jahannam. Berkata penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, fa inna man la ya'rifu syarra yushaku an yaqa'a fihi. Aku belajar mempelajari kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, tapi agar aku dapat, ya, mempelajarinya sebagai tindakan preventif, melindungi diriku daripada kejelekan tersebut. Karena orang yang tak tahu kejelekan akan terperosok ke dalamnya. Inna mimma yata'akkadu mulahadatahu wa ri'ayatahu wal inayata bihi fima yata'allaqu bi asma'illahi husna an yu'lama anna al-khata'a fiha laysa kal khata'i fi ayyi ismin akhar. Adalah hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap nama-nama Allah yang husna, bahwasanya kesalahan, kekeliruan dalam memahami nama-nama ini, ya, adalah kesalahan yang fatal, tak sama dengan salah memahami nama-nama lain. Salah dalam menyifati sesuatu selain daripada Allah Azza wa Jalla tak begitu besar perkaranya. Kita katakan si fulan seperti ini padahal tidak seperti itu. Kita katakan nama si fulan si Ali padahal namanya Zaid, tak begitu fatal. Tapi dalam bab asma wa sifat, kita namai Allah dengan sesuatu yang bukan daripada namanya, atau kita sifati Allah bukan daripada sifatnya, kita nafikan daripada Allah sesuatu sifat yang merupakan sifatnya. Ya, ini adalah hal yang fatal. Tak sama kesalahan itu dengan kesalahan-kesalahan, ya, menamai, menyifati halal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya asma'ul Rabbil Majid, karena itu nama-nama bagi Tuhan yang Maha Mulia. Wal Khaliqi Al-Azim, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan Maha Pencipta. Al-khata' fiha inhirafun wa dhalal, kesalahan dalam memahami hal ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Wal ghalatu fiha zayghun wa ilhad, kekeliruan padanya adalah, ya, kemiringan, ketergelinciran, ya, dan kesalahan.
wa hadha yastawjibu min kulli aqilin alla yatakallama fiha illa bi'ilmin. Hal ini mengharuskan setiap orang yang merasa berakal sehat, memiliki rasio yang baik, jangan berbicara tanpa ilmu dalam bab nama Allah dan sifatnya. Jangan bicara sembarangan. Jangan bicara ngawur. Kalau andai kata dia merasa berakal, punya akal yang sehat, maka jangan dia langkahi hak Allah Jalla wa'ala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jangan mengarang-arang atas Allah apa yang tidak pernah dia sebutkan tentang dirinya. Wala yuqarriru syai'an yakhtassu biha. Jangan dia membuat kaidah sendiri, menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut, illa bidalil minal Qur'an, kecuali jika ada padanya dalil dari Quran wa sunnah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khadha fiha bighairi hadza dhalla sabila. Barang siapa yang mengarungi pemahaman nama Allah dan sifat-sifatnya tanpa dengan dalil, pasti dia telah tersesat jalannya. Idz kaifa yuramul usul, bagaimana akan sampai kepada tujuan ila tahqiqil usul, untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam bab ini bi ghairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu yang tak pernah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam nama-nama Allah tak boleh kita mengarang-arang. Demikian juga dengan sifat-sifatnya, berhenti pada dalil. Dia yang paling tahu tentang dirinya. Maka kita senantiasa menyifati Allah dengan apa yang disifati tentang dirinya. Rasulnya yang paling tahu tentang zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maka jangan kita langkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma khadha aqwamun fi asma'illah, tatkala sebagian orang berusaha ikut mengarungi tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, muqarririna umuran, dan dalam hal itu dia telah menetapkan perkara-perkara takhtassu bi asma'illah, yang khusus berkaitan dengan nama-nama Allah, duna an yakuna lahum mustanad, tanpa ada sandaran dalil dasar, hanya pakai logikanya semata. Kalau seperti ini kita katakan tentang Allah, berarti dia seperti ini resikonya. Oleh karena itu kita harus nafikan, tidak ini maknanya tapi ini. Maka cara-cara seperti ini, apa kata beliau? Duna an yakuna lahum 'alaiha mustanadun minal kitabi wa sunnah, tanpa ada sandaran daripada Quran dan sunnah, atau bil gharaibi wal ajaib, maka datanglah mereka membawa segala macam kaidah-kaidah yang aneh-aneh, yang mencengangkan, bahkan tak pernah mereka sepakat sekalipun. Kata Syekhul Islam, yang paling dahsyat perselisihannya di umat ini adalah perselisihan al-mutakallimun, ahlul kalam, dalam menyifati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dahsyat pertentangannya. Yang sebagian membantah sebagian lainnya. Tak pernah mereka sepakat. Mereka membangun kesepakatan mereka untuk tidak pernah sepakat. Dalam menyifati sifat Allah saja mereka tak pernah sepakat. Ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan kurang, ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Tak ada kesepakatan. Fi hadzal bab, dalam bab ini muncullah berbagai macam kerancuan. Wa ka'annahum lam yash'uru bi hurmati hadzal asma', seolah-olah mereka tak merasakan betapa mulianya, betapa terhormatnya nama-nama ini. Wa 'azimi sya'niha wa khuturatil khawdi fiha, betapa agungnya perkara ini, betapa bahayanya tenggelam larut dalam hal ini, bila bayyinatin, tanpa ada dalil penjelas bukti, wala mustanad, tanpa ada sandaran. Wallahul musta'anu, hanya kepada Allah jualah kita memohon bantuan dan pertolongan. Wala ba'sa minal isyarati huna, tidak mengapa kita akan sebutkan di sini dengan ringkas ila syai'in min hadhil mukhalafat, beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam bab ini. Yakunal muslimu minha ala hadar, agar setiap muslim waspada, wa fi haitatin lidini, agar dia berhati-hati menjaga agamanya, wa ta'dhimin li asma'i rabbih
agar dia dapat dengan benar mengagungkan nama-nama Tuhannya. Wa mura'atin li hurmatiha, menjaga kehormatannya, wa ihtiramiha dan kemuliaannya. Fa min dzalikum, di antara penyimpangan dalam memahami nama Allah dan sifatnya, nusyratun, ada buletin, yatuwazza'u fil awinatil akhirah. Buletin ini dibagi-bagi kemana-mana, ya, pada belakangan hari ini. Darajat bainal awami wal juhal, sehingga tersebarlah buletin ini ada di tangan orang-orang awam, orang-orang jahil. Yaz'umu katibuha, yang mana penulis buletin ini menganggap anna asma Allahil husna, bahwasanya nama-nama Allah yang al-husna ini likulli ismin minha khasiyatun syifaiyah, setiap nama punya khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Limaradin muayyin, untuk penyakit tertentu. Fali amradil aini ismun, kalau sakit mata ada khusus nama Allah yang disebut-sebut agar mata sembuh. Entah ya basir, enggak tahu kita, enggak dirinci oleh syekh. Ya, setiap nama memiliki kekhasiatan secara khusus untuk menyembuhkan penyakit. Kalau sakit mata, nama Allah inilah zikirkan. Ya, wali amradil udhun ismun, kalau sakit telinga, nama Allah inilah zikirkan. Ya Sami, ya Sami, ya Sami. Sakit mata, ya Basir, ya Basir, ya Basir, 5 juta kali sampai menggelepar. Ya. Kemudian wali amradil idhami ismun, bagi orang yang sakit tulang, pengeroposan tulang, ada nama khusus Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkannya. Ya Azim, ya Azim, ya Azim. Ya. Wali amradir ra'si ismun, kalau sakit kepala, migrain, ada pula nama Allah yang khusus untuknya. Ya. Wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Wa haddada li tilkal amradi a'dadan muayyanatan min tilkal asma. Semua nama-nama tersebut ada, ya, zikir-zikir daripada nama-nama Allah Husna untuk menyembuhkan setiap bentuk penyakit di atas. Wa hadza minal batil, tentu hal ini adalah hal yang batil, yang menyalah. Alladzi ma anzalallahu bihi min sultan, tak pernah Allah turunkan seperti itu, ya. Wala qamat alaihi hujjatun wala burhan, tak ada tegak di atas dalil dan dasar. Bal laysa fil adhkaril masyru'ati war ruqa al ma'thura illa ma huwa jumlatun ta'amah. Tak akan pernah ada bahkan dalam, ya, meruqyah, dalam zikir-zikir disyaratkan penyebutan nama-nama Allah itu saja, ya. Wa laysa fiha tikrarun ismin bihadhihi tariqah, tak pernah ada satu nama diulang-ulangi dengan jalan seperti ini, al-maz'umah fi tilka nushrah, yang diklaim dalam buletin tersebut. Kita menyebutkan nama Allah secara sempurna dengan iring-iringannya. Ya Ar-Rahman Rahimin irhamna, ya Latif ya Khabir ultuf bina, ya Ghafur ughfir khatayana, ya Sittir ustur uyubana. Bukan setiap nama dikhususkan diulang-ulangi berkali-kali dengan cara tertentu supaya kau kebal pisau tak mempan, ya, tak mempan ditikam. Kau amalkan zikir ini, baca ya qawi, kau baca 50.000 kali tiap kali habis makan, 3 kali sehari semalam. Kalau kau makan 5 kali, kau baca 5 kali pula. Sibuklah kawan, ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi. Bukan itu caranya, kaifiyatnya, apalagi niatnya. Niatnya untuk kebal. Alangkah menyedihkan jika nama-nama Allah yang mulia hanyalah untuk buat kebal. Subhanallah. Yang anehnya tak ada orang kebal tak mati, mati juga yang kebal tuh. Ada yang kebal tak mati, antum dengar sepanjang zaman, tak mati dia. Kebal pisau tapi tak kebal kelaparan. Ya, tak kebal tenggelamkan dalam air. Dan itu semua karena adanya jin. Wa qad irtakaba bihadzal 'amal jinayatain, sungguh dengan menyebarkan buletin-buletin ini dia telah melakukan 2 kesalahan yang fatal,
bagaikan jinayat, bagaikan tindakan kriminal. Orang hanya tahu tindakan kriminal dalam bab dunia, orang tak tahu tindakan kriminal dalam bab agama. Orang hanya tahu penjara dalam bentuk jeruji-jeruji besi yang harus seseorang yang melakukan tindakan kriminal dikurung dalamnya. Orang tak tahu penjara agama. Ya. Bahwa seseorang itu tak bebas sesuka hatinya berbicara tentang agama. Kalaulah boleh, ya, anggota tubuh kita ini di penjara, yang paling layak di penjara adalah lisan, dikurung tuh lidah, jangan bergerak-gerak. Karena banyaknya kesalahan-kesalahan dalam bab ini, apalagi dalam bab agama Allah SWT. Berfatwa tanpa ilmu, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, menyebutkan nama-nama Allah tanpa ilmu, menafsirkan nama-nama Allah tanpa ilmu. Ini lebih wajib di penjara lidah-lidahnya. Tangkap tuh lidah, penjarakan. Kalaulah ada, subhanallah. Jadi ini dua jinayat, ya, dan telah masuk ke dalam bahasa Melayu. Jinayat, penjinayat kata mereka, penjinayat, ya, pelaku kriminal. Ini tindakan kriminal, ya. Ini ada dua kerusakan. Pertama, idkhalun nasi fi hadzal amal al-muhdats ghair al-masyru'. Pertama, dia masukkan orang, dia sibukkan orang, ya, idkhalun nas, dia masukkan manusia fi hadzal amal, sehingga orang pun lalai mengamalkan amalan tersebut yang tak pernah disyariatkan, bahkan diada-adakan. Itu yang pertama. Memasukkan manusia ke dalam pintu amalan yang tak ada dasar dan dalilnya. Ini yang pertama kerusakannya. Andai kata tak dalilnya, sia-sia kita beramal ibadah. Kalaulah boleh beribadah tanpa dalil, tak perlu Nabi dikirim. Udah, wahai manusia, kata Allah, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, sembah Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Hantam kalianlah. Tak cemana caranya, buat saja. Gak usah dikirim Nabi SAW, gak usah dikirim para rasul, gak usah diturunkan kitab. Dah, amalkan aja. Beribadah bagaimana? Entahlah, ada yang tungging balik, macam-macam. Ya, subhanallah. Jadi ini kesalahan pertama. Wathaniyah, kesalahan kedua, syughlun nasi 'anil adhkaril ma'thurah, membuat orang lalai dengan zikir-zikir yang muhdats ini, yang diada-adakan ini. Lalailah manusia, akhirnya mereka tak mengamalkan zikir yang disyariatkan Nabi SAW. Waruqal masyru'ah, ruqyah disyariatkan Nabi SAW fil kitab sunnah, yang ada dalam Quran dan sunnah. Sesungguhnya ikhwatul kiram rahimakumullah, sesungguhnya zikir-zikir yang tidak disyariatkan itu, jika diamalkan orang, membuat orang meninggalkan zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Pasti. Setiap kali zikir-zikir setelah salat yang disyariatkan Nabi, ini amalkan. Istighfar 3 kali. Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baca ini, baca sempurna. Setiap zikir yang diajarkan Nabi setelah salatnya tidak diamalkan, pasti gantinya zikir yang muhdats, yang diada-adakan. Contoh kecil, ya, habis salat, ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. Mana dasarnya? Kita tak mengatakan Fatihah tak mulia, itu yang paling mulia dalam Quran. Tapi ketika dia dijadikan zikir setelah salat, kenapa kau pandai-pandaian? Bukan di situ tempatnya, tuh dalam salat. Subhanallah. Tiap kali ada zikir yang muhdats, yang diada-adakan, yang lebih tegas lagi zikir yang bid'ah, pasti dia akan menggantikan posisi zikir yang sunnah. Zikir yang sunnah adalah dengan suara perlahan dalam hati. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, berzikirlah engkau mengingat Tuhanmu dengan merendahkan diri, ya, tadarruan wa khifatan, dengan merendahkan suara, wa dunal jahri minal qawli, tidak mengeras-ngeraskan suara, teriak-teriak. Subhanallah. Ini yang sunnah, dan inilah ajaran Quran. Kawan tak merasa puas, ngantuk loh Ustaz, zikir pen-pen tak semangat. Kita teriak-teriaklah mereka. Subhanallah. Saya berkali-kali lah lihat di Facebook saya itu, orang yang zikir berteriak-teriak kesurupan, selalu saya lihat. Subhanallah. Baru 2 hari lalu saya lihat, itu kayaknya di daerah Bangladesh atau di India, saya nggak paham itu. Ya, berzikir teriak-teriak kuat-kuat.
Ketika itu muncul satu-satu orang kesurupan, loncat-loncat bagikan anjing sebagian. Bahkan yang lebih parah, yang menjadi komando jika tersebut ditempelenginya, loncat-loncat dia habis. Zikir seperti inikah namanya ibadah? Subhanallah. Pasti, ya. Setiap kali kita berpaling daripada sunnah, penggantinya adalah bid'ah. Dalam segala bab. Ada sunnah-sunnah yang harus diamalkan ketika orang meninggal, ketika mau mengiring jenazah, mengantarkan ke jenazah. Ketika ini tak diamalkan, muncullah penggantinya bid'ah. Jenazah mau dibawa, baca Fatihah 7 kali. Berhenti dulu. Ya, anak-anak, yuk lewat dari bawah tuh ke rendah. Semuanya lewat. Apa lewat ke rendah? Ya, sampai nanti di sana mau dimasukkan, oi, kau azan dulu, bapak mau dimasukkan ke dalam liang lahat tuh. Azanlah kawan. Subhanallah. Bukan itu yang Rasulullah ajarkan. Agama ini sudah komplit, sempurna. Subhanallah. Tak boleh dirubah-rubah. Udah ada SOP-nya. Subhanallah. Dalam urusan dunia aja mereka tahu ada SOP. Ini perusahaan-perusahaan besar tahu ada SOP. Yang mengeluarkan produk-produk, ini mobil, ini SOP-nya, ini cara mencucinya, ini cara menservisnya, sekian ribu kau harus lapor, harus kau ganti olinya. Ada SOP-nya. Olinya ini kau pakai. Kawan tak mau pakai SOP. Olinya diisi air. Jadi apa SOP? Buang, masukkan air. Jadi enggak jalan enggak mobil ini. Mobil SOP-nya ini bahan bakarnya solar. Ya. Kawan tak peduli, minyak makan masukkannya. Apa ini SOP? Terima enggak oleh mesin ini? Kok dia bisa bicara, dia bilang goblok kau, bukan ini bahan bakarku. Subhanallah. Dalam urusan dunia aja kita patuh ada SOP. Masa agama yang sempurna tak ada SOP-nya? Tak ada dalil-dalilnya. Tak ada bukti-bukti daripada Allah dan Rasulnya. Mau kita terima akal? Ya Allah. Yang lebih parah lagi, subhanallah, agama ini milik Allah. Dia yang turunkan, dia yang buat, dia perintah, dia larang. Subhanallah, ada orang yang karang-karang sendiri agama ini. Ya, kita buatlah zikir 20.000 kali. Penggagas zikir 20.000 kali, Habib Fulan. Penggagas. Allahu Akbar. Sudah sampai pada tingkat kau bisa menggagas agama Allah Subhanahu wa taala. Kau tinggalkan Nabi yang mulia SAW mengatakan, iyyakum muhdatsatil umur. Kau jauhilah semua perkara yang diada-adakan. Dalam agama pandai berkreasi, dalam perkara dunia bodoh sebodoh-bodohnya. Ikut saja orang kafir semua. Itulah nasib kaum muslimin. Dalam perkara dunia semua orang kafir diikut. Ya. Dalam perkara agama dia yang paling pandai mengarang-arang. Jadi yang kedua ini, kerusakan kedua, membuat orang sibuk lalai daripada zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah, ruqyah-ruqyah yang terdapat dalam Quran dan dalam sunnah. Mereka buat jalan-jalan sendiri. Ya, dalam ruqyah pun demikian. Ada panduan-panduan Nabi ruqyah. Ya, dalam Quran, dalam sunnah yang Rasulullah buat, para sahabat buat. Dia karang SOP sendiri. Kalau mau ruqyah kayak gini-gini ya. Gini-gini kan. Kayak gini kan. Getar-getar dia. Masukkan jin ke dalam botol. Orang hebat memang Pak ya, ini jago dia. Masukkan kawan tuh jin dalam botol. Tahiyyan tak enggak? Subhanallah. Ya ikhwatul kiram, kalau kita enggak belajar agama, habis kita dikibuli. Urusan dunia, urusan akhir, habis kita. Dikeruk kantong-kantong kita itu. Ya kadang-kadang saya tengok juga ada di forum jual beli itu. Seharusnya itu jual beli motor, mobil. Ada pula jual beli perdukunan, klinik. Allah. Rusak kita nih. Wa min al-akhta'i fi hadzal babi. Di antara kesalahan dalam bab ini adalah ja'alu ba'dihim asma Allahil husna ta'aliq. Nama-nama Allah yang baik-baik itu digantung-gantungkan. Wa huruzan, ya, dijadikan sebagai jimat, tu'allaqu 'ala sayyarat, ditempel-tempelkan di mobil-mobil.
digantungkan di mobil-mobil atau fil buyut, di rumah-rumah, ligharadil hifdzi wal wiqayah min al-'aini awil hasad, tujuannya untuk melindungi daripada ain, penyakit ain atau hipnotis dari pandangan mata, daripada kedengkian, atau nahwi dzalik, melindungi dari segala macam dan lain-lainnya, daripada jin, daripada hantu, ya. Wa hadza 'amalun la yusyra. Jadi nama-nama Allah diambil, ditulis, digantungkan di mobil, digantungkan di rumah untuk melindungi diri, katanya. Ini tidak disyariatkan. Idz laisa fi adillatil kitabi wa sunnati ma yadullu ala masyru'iyyatih. Tak ada yang menunjukkan hal ini disyariatkan dalam Quran dan sunnah, tak ada. Sebagian orang yang berzikir mobilnya, bukan dianya. Gantungkan kawan tasbih di mobil, supaya apa? Supaya berzikir mobil nih. Ya, sebagian orang menggantungkan macam-macam lah, Allah, nama nabinya atau yang lain-lainnya. Ya, bukan mobil yang perlu berzikir, engkau yang perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk itu berzikir kepada Allah tanpa kau suruh-suruh. Semua makhluk, kita yang harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza 'amalun la yushra' idh laysa fi adillatil kitabi wa sunnati ma yadullu 'ala masyru'iyyatihi. Ini semuanya tidak disyariatkan karena tak ada dalilnya dalam Quran dan sunnah. Bal dallatin nususu 'ala al-man'i min mithli hadhil a'mal. Bahkan yang ada nas-nas melarang amalan seperti ini. Ya, contohnya fi mithli qauli sallallahu, Nabi bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa menggantungkan jimat, Allah tak akan pernah sempurnakan tujuannya. Jimat ini tak ada manfaatnya. Hadis rawahu Ahmad wa ghairuh. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan lain-lainnya. Wa nahwuhum min al-hadith, banyak hadis-hadis lainnya. Wa min al-akhta'i fi hadzal babi, di antara kesalahan dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini, ya, ja'lul asma'il husna fi lawhatin jamaliyah, meletakkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam, ya, bentuk tulisan-tulisan yang indah. Bagaimana kita lihat kaligrafi yang menarik dalam, ya, figura-figura, ya, dalam bingkai-bingkai dibuat nama-nama Allah, Allah tempel, ya, dalam bentuk, ya, kaligrafi yang indah, yang menarik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hiasan. Alangkah menyedihkan jika nama Allah hanya digunakan untuk hiasan. Subhanallah. Ya. Fi lawhatin jamaliyatin wa manadhira haitiyatin tuzayyanu bihal judran. Diletakkan dalam tempat-tempat yang indah, terpampang di dinding-dinding, ya, menghiasi keindahan dinding. Maka tak ada bedanya dia dengan yang lain. Ya, hiasan-hiasan, lukisan-lukisan, letakkanlah di sana. Ya. Wa tujammalu bihal majalis. Dengan nama-nama tersebut jadilah dia hanya figura-figura, penghias-penghias setiap majlis. Jika ada perkumpulan orang, ya, mereka begitu terpananya melihat nama-nama tersebut. Yang terkadang nama tersebut ditulis dengan khat yang sulit dicerna. Kadang-kadang muter-muter gini kita bacanya, apanya namanya Allah ini? Terbalik-balik, kadang dibuat dalam bentuk manusia, bentuk hewan. Nama Allah dibuat bentuk hewan. Nama Allah dibuat dalam bentuk manusia yang sedang sholat. Kita tahu itu, yang ada gambar tasyahud itu, ya. Nama Allah, nama Rasulnya dibuat macam-macam, ya. Akhirnya orang bukan lagi mendalami maknanya, terpesona dengan keindahan, ya, keindahan bentuk daripada tulisan-tulisan tersebut. Ini hal yang sebenarnya juga tak benar. Sebagaimana Quran pun diturunkan Allah bukan untuk hias-hiasan. Berapa banyak orang yang antum lihat menyandang-nyandang tulisan tiap hari, jalan pakai motor, kadang jalan kaki, dia jual ayat kursi, dia jual Al-Fatihah, dia jual macam-macam. Ya, mana-mana dengan dibuat dari bahan kulit, macam-macam. Al-Quran diturunkan bukan untuk hiasan. Ya. Subhanallah, dia turunkan Quran sebagai peringatan, diamalkan, diindahkan. Bukan sekedar hias-hiasan, tapi
dilanggar. Ya, bukan untuk itu diturunkan Al-Qur'anul Karim. Peraturan pun bukan untuk ditempel-tempel. Peraturan dunia ini misalnya bukan untuk sekedar ditempel-tempel indah, dibuat hiasan. Peraturan sekolah contohnya dibuat indah, seindah-indahnya. Mungkin jutaan rupiah dikeluarkan pakai huruf yang timbul dari bahan logam, dari bahan perak, kemudian dilanggar oleh siswa. Bukan itu. Ya. Demikian juga dengan Quran, demikian juga dengan sunnah Rasulullah, dengan demikian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa tujammalu bihal majalis bi ashkalin muzakhrafatin wa khututin munammaqah. Ya, dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang berhias. Ya, kaligrafi yang dihiasi. Ya, dibuat berbagai macam gambar-gambar. Ya, kadang-kadang dibuat gambar dal kemudian menjadi kubah di atasnya, macam-macam. Ya. Bihaitsu yakunu atharuhu 'ala man yaraha madhul lawha. Yang mana efek bagi yang melihatnya adalah memuji keindahan ornamen tersebut. Memuji keindahan kaligrafi dengan warna-warnanya yang kontras. Ya. Min haitsu jamalu khattiha, mereka terpesona dengan indahnya tulisan tersebut. Wa husnu zakhrafatiha, indahnya hiasan-hiasan yang menjadi figura bagi tulisan tersebut. Wa anaqatu manzariha, ya begitu menariknya ya, pemandangan mata melihatnya. Amma ta'thiruha 'alal qulubi quwwatan fil imani wa salahan fil a'mal, adapun efek untuk hati, ya, menambah iman, menambah kesalehan, menambah semakin banyak ibadah, fahuwa amrun akhar, ini adalah urusan lain, tak ada kaitannya dengan gambar ini. La yatahaqqaqu bimithli hadzal amali ghairil masyru', tak ada kaitannya, tak dapat direalisasikan dengan amalan-amalan seperti ini yang tidak pernah disyariatkan. Tak pernah dengan adanya kaligrafi ini menambah iman kita kepada Allah, tak pernah. Ya, ditempelkan semua nama-nama Allah, ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tak pernah menambah iman kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena tidak dipelajari isinya, kandungannya tak pernah menambah. Andai kata ada nama seorang pemimpin yang mencintai masyarakatnya, sekedar nama biasa, tak guna. Namanya sultan, amir, raja, macam-macam, ya, tapi tak pernah berusaha mengetahui siapakah sultan tersebut, siapakah amir tersebut, kebaikannya, kasih sayangnya, kecintaannya kepada rakyat. Tak akan menumbuhkan apa? Kecintaan, dan tak akan menumbuhkan loyal. Karena itulah kadang-kadang ahli maksiat menempelkan di sini, di mana? Di rantainya Allah, tapi dia buat maksiat. Subhanallah. Karena bukan simbol-simbol Islam adalah penerapan, pengamalan, tidak cukup hanya simbol-simbol. Ya, takut nanti datang orang-orang tak bertanggung jawab, merusak rumahnya, tempelkan sajadah, tulis pribumi. Jadilah sejadah menjadi jimat. Ya, jadi jimat sejadah, tempelkan. Bukan seperti itu Islam. Wa min al-akhta'i fi hadzal babi, dan di antara kesalahan lain dalam memahami bab ini, bab asma wa sifat, dhannu ba'dihim anna ihsa'a asma'illahil warid fi qawlihi, sesungguhnya makna dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna lillahi tis'atan wa tis'ina mi'atan illa wahidan man ahsadaqal jannah, yang berbunyi sesungguhnya Allah punya 99 nama, 100 kurang 1 yang menghitungnya masuk surga. Yakunu bija'liha wirdan yaumiyan, mereka mengira makna menghitungnya adalah menjadikannya sebagai wirid harian, zikir harian. Yaqra'uhu marratan idza asbah wa marratan idza amsa, yang dibaca ya pada pagi hari sekali, pada sore hari sekali. Dia baca nama Allah Subhanahu wa taala tiap kali ya, pagi lepas daripada salat subuh mulailah dia ambil tu ya nama-nama Allah yang tertera dalam mushaf Al-Qur'an.
Dia baca Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Terus bukan itu maknanya. Dibaca pagi, dibaca sore. Karena Rasulullah tak pernah amalkan. Ingat, mungkinkah mereka mengamalkannya? Mungkin. Tatkala mereka mungkin mengamalkannya tapi tidak mengamalkannya, kita amalkan, dia menjadi bid'ah. Sahabat bisa melakukan hal demikian. Para tabi'in pun mampu. Ya. Au yaqra'uhu adbaras salawati, kadang-kadang dibaca lepas salat. Ya. Al-maktubah, salat yang wajib. Kadang-kadang dibaca sebelum salat. Sebagian pesantren antara azan dan iqamat mereka meramaikan dengan zikir ini. Selepas muazin azan, mereka bukan salat sunnah qabliyah tapi melafazkan wirid ini. Sebagian pesantren mereka bukan salat sunnah, bukan murajaah Quran, bukan berzikir, mereka melakukan syair Abu Nawas. Antara azan dan iqamat, lepas azan mulailah mereka berlantun. Ya, di mana syair Abu Nawas itu pangkalnya? Lupa saya. Siapa? Ilahilas tulil firdausil a'la, sama-sama. Ya. Wala enak enggak? Bahaya nanti antum tidur semua. Jangan lanjutkan. Bukan itu. Dan itu ibadah. Ibadah tak menerima kreasi, sahabatku. Kalau andai kata ibadah menerima kreasi, sudah tutup pintu kenabian. Enggak usah kirim Rasulullah, kami pun pandai buat-buat sendiri. Tak menerima kreasi, ibadah. Ya, ini Allahu Akbar nih ibadah, jangan buat kreasi. Jangan menerima kreasi, tak menerima kreasi. Ini ibadah. Kalau dia menerima kreasi, hancur risalah kenabian. Tak usah datangkan Nabi. Mampukah sahabat zikir gini-gini? Mampu enggak? Mampu. Mereka buat tidak? Tidak, jangan buat. Subhanallah. Mampu enggak Nabi mengajarkan sahabat, zikir tuh gini ya. Mampu? Mampu. Balik-balik seperti gini ya. Mampu? Mampukah Nabi mengajarkan? Mampu. Mampukah sahabat mengamalkan? Mampu. Nabi tak ajarkan, sahabat tak amalkan. Kau amalkan? Bid'ah. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah. Apa tuh Wahabi, semua bid'ah. Terserah mau dibilang Wahabi kek. Ya tak peduli kita. Ini agama, babnya agama, dalil. Semua pakai dalil. Iya dalam bab ibadah. Ya kalau andai kata enggak pakai dalil dalam bab ibadah, lepaslah ikatan agama ini. Nanti ada yang buat zuhur 8 rakaat, buat asar 10 rakaat, macam-macam. Ya, kembali kepada bab asma wa sifat. Ya, jadi sebagian orang salah paham, dibaca pagi, dibaca sore, dibaca selepas salat. Wa rubbama karrara ba'dhumul isma al-wahida 'asharatil marrat aw mi'atil marrat. Bahkan sebagian mereka ada nama khusus yang mereka ulang-ulangi berpuluh kali, bahkan beratus kali. Ya, dalam sebagian rangkai zikir berjemaah mereka kadang ada nama tertentu yang diulangi 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ya, bahkan mungkin beratus kali. Aneh-aneh macam-macam. Kita kadang-kadang Masya Allah, ya, merasa takjub dengan bermacam ragamnya cara orang beribadah, macam-macam. Sini tempat lain, sini tempat lain. Ibadah seolah-olah hari istiadat yang berbeda-beda. Subhanallah. Kacau nih kata ada agama orang Arab, agama orang Indonesia. Ini agama Indonesia nih, kami menyebutnya Islam Nusantara. Oh, ini Islam Cina, ini Islam Arab, Islam Papua. Tak ada, Islam. Tak ada namanya Islam Nusantara dengan warna Nusantara. Islam dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada makhluk, yang dia salih li kulli makan wa zaman. Dia layak di setiap tempat, masa dan waktu. Ya, lintas daripada
iklim, geografi, keadaan, suku, bangsa, semuanya itu dapat mengamalkan Islam. Ya, tidak ada namanya Islam Arab, Islam Turki, tidak ada. Subhanallah, Islam agama Allah Jalla wa Ala. Wa kullu hadza amalun muhdath, semuanya ini adalah amalan yang diada-adakan. La dalila ala masyru'iyyati, tidak ada dalil yang menyariatkannya. وقد سبق بيان أن الإحصاء لها يكون بحفظها. Telah kita jelaskan makna ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, maknanya adalah bihifdhiha, berusaha untuk menghafalkan nama-nama tersebut. Pertama, menghafalkan. Kedua, fahmi ma'ani, memahami setiap nama tersebut, apa maknanya, kandungannya, apa yang dia tuntut, apa konsekuensinya. Ya. Memahami Allah punya nama Sami, artinya mendengar, maha mendengar. Dia mendengar semua suara dengan berbagai macam bahasa. Dimanapun orang meminta kepadanya, dia dengarkan. Konsekuensinya kepada manusia, agar manusia berhati-hati kalau berbicara. Karena Tuhan Allah yang memiliki nama maha mendengar. Mendengar perkataannya, jangan dia berdusta, bersumpah palsu, ya, berghibah, ria, dan seterusnya. Ini konsekuensinya. Konsekuensi daripada paham nama-nama tersebut. Kemudian berikutnya adalah wa du'aillah biha, menjadikan nama-nama tersebut sebagai sarana berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Sami, tasma', ya tasma' ahwalana, ya engkau ya Allah, tasma' aswatana wa ta'lam ahwalana, ya Allah, ya Tuhan maha mendengar, engkau mendengar suara kami ini, ya Allah yang maha melihat, engkau melihat keadaan kami ini. Mintalah kepada Allah SWT dengan nama-namanya. Wahai Tuhan Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki, berikanlah kepada kami rezeki, kemudahan rezeki. Dan begitulah seterusnya. Memanggil Allah dengan nama-nama tersebut dalam berdoa. Wa doa al-ibadati wa doa al-mas'alah, baik doa dalam meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa yang dipanjatkan ya dalam bentuk ibadah. Sambil berjalan lisan kita mengatakan ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya, wa qad yaghlu ba'dun nas, sebagian orang keterlaluan melampaui batas, ekstrim fi hadzal bab, dalam bab memahami nama-nama dan sifat ini. Fayaz'umuna anna likulli ismin min asma'illahil husna khawasa wa asraran tata'allaqu bih. Mereka mengklaim setiap nama ini punya kekhususan sendiri. Ya, punya rahasia-rahasia. Ya, yang tak semua orang tahu, hanya dia dan orang-orang seperti dia yang tahu. Ya. Anna likulli ismin khadiman ruhaniyan, kata mereka setiap nama Allah ini punya khadam dari jin. Setiap nama Allah ini ada penjaganya dari bangsa jin. Yakhdumu man yu'adhibu ala dzikri bihi, yang mana khadam ini, jin ini akan senantiasa membantu orang yang mengamalkan zikir dengan nama-nama ini. Ya. Mereka mengklaim nama-nama ini tidak sama, berbeda-beda rahasia di baliknya dan khasiatnya. Setiap nama ini ada jin yang menjaganya. Ya, inilah kata mereka. Yang mengamalkan nama-nama ini akan dijaga oleh jin tersebut. Kita tak perlu dijaga jin. Lebih baik kita dijaga Allah Jalla wa Ala. Jin sama seperti kita, makhluk. Untuk apa kita dijaga jin? Bahkan Allah lebih utamakan manusia dari bangsa jin. Bahkan jenis manusia lebih utamakan daripada jenis malaikat, jenisnya. Ya. Maka mengapa kita minta bantuan jin, minta jaga jin, jin tolonglah jaga-jagakan aku? Tak perlu. Tuhan jin Rabbul Alamin. Ya. Itu yang paling utama. Dan tak pernah Allah SWT katakan, Nabi katakan setiap nama Allah itu ada khadamnya, tak ada. Ya, sebagian orang berzikir memuji Allah, sebagian orang mengamalkan talmasah al-huruz, mengamalkan jimat-jimat yang ada bacaan-bacaannya, raja-raja. Kata mereka, raja ini agar datang kepada khadam ini, amalkan 1 hari 1 malam, bacalah, nanti malam akan datang dalam mimpimu.
nanti kau akan memiliki khadam. Ini zikirnya, amalkan. Berarti zikirnya bukan untuk Allah, zikirnya untuk mendatangkan jin. Untuk apa? Ya, kita nggak butuh dengan jin, kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jin pun butuh kepada Allah, semua butuh kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Wa yaz'umu بعض من ساروا على أو من ساروا في هذا الطريق أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات. Sebagian lain mengklaim orang yang berjalan di atas jalan ini, yang memahami, meyakini adanya rahasia-rahasia di balik setiap nama yang mereka mengetahuinya. Nama-nama ini memiliki khadam. Mereka mengklaim annahum yakshifuna bi asma'illahi asrar al-mughayyabat. Mereka dapat dengan nama-nama Allah SWT yang mereka amalkan ini menyingkap semua yang gaib. Handphone hilang, tahu di mana? Kau cari aja di pasar sana, banyak yang baru. Ya, jadi dukun. Nama-nama Allah diturunkan bukan kita jadi dukun. Allahu Akbar. Betapa hinanya jika nama Allah diturunkan untuk menjadi dukun. Paranormal, orang-orang tak normal. Subhanallah, bukan untuk itu Allah turunkan nama-namanya, kita pelajari. Ya. Wal khafi minal maknunat. Dengan nama-nama Allah dia dapat menyingkap yang tersembunyi di balik semua rahasia alam ini. Ngeri ini. Wa yaz'umu ba'dhum anna indahu ismullahil azam, dan sebagian mereka mengklaim dia tahu nama Allah yang paling besar. Yaftahu bihil mughlaqat, dengan nama tersebut segala kesulitan yang tertutup, terkunci, tersegel, kalau disebutkan oleh dia terbuka. Subhanallah. Apapun kesulitan, musibah, petaka, bencana datang ke dia, dia sebutkan nama Allah ini, terbuka semua kemudahan. Mereka klaim, ya. Wa yakhriqu bihil adat, dengannya dia akan membuat sesuatu perkara yang di luar daripada kebiasaan. Ya, yang tak mungkin jadi mungkin. Ya, andai kata dia harus terbang hari ini ke Jakarta, ya, semua pesawat tak ada lagi, bentangkan aja sejadah sampai ke Jakarta dia sebentar. Kayak berita Aladin tuh, film-film Aladin, lampu wasiatnya. Agama kita bukan agama Aladin. Agama kita bukan agama 1001 malam, alif laila wa laila. Dongengan itu semua. Ya, Ustaz, Nabi Sulaiman, iya itu Nabi, kau siapa? Samakan diri dengan Nabi Sulaiman. Kau tundukkan jin ini Ustaz, hebat kau. Subhanallah, bisa kau tundukkan jin. Kau ditokohi jin, ditipui jin. Subhanallah. Kemudian wa yakunu lahu bihi minal khawasi ma laysa li ghairi. Kata dia mengklaim dengan mengetahui nama Allah yang paling besar ini, dia memiliki kekhususan yang tak ada pada orang lain. Kekhususannya bisa ngilang, kekhususannya ya bisa terbang, naik pesawat. Kita pun bisa. Ya. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang batil dalam bab asma wa sifat. Maka berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa hadha fathul li babil khurafati ala musra'aihi. Maka hal ini benar-benar membuka pintu khurafat. Khurafat bahasa Indonesia tahayul. Tahayul pun dari bahasa Arab. Khurafat, tahayul dari bahasa Arab. Maknanya sesuatu prasangka-prasangka yang tidak memiliki landasan kuat dalam perkara-perkara gaib, namanya takhayul. Pocong itu takhayul, gundurwo itu khurafat, ya, macam-macam, tuyul itu khurafat semua. Kita tidak menafikan adanya jin, tapi yang banyak tersebar di masyarakat adalah khurafat-khurafat semacam ini. Ya, keris itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi pemiliknya, ya, kewibawaan, ini khurafat, ya. Yang mendatangkan bagi seorang kewibawaan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan keris yang dia simpan-simpan atau yang dia senang-senang buat orang takut.
Maka hal ini adalah penyimpangan. Bal inna katsiran minas saharati wal musya'widhina dakhalu min hadzal babi. Bahkan kebanyakan para tukang sihir, tukang tenung, paranormal, mereka masuk dari pintu ini kaidan linnas, untuk menipu manusia. Berapa banyak jimat-jimat itu dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan padanya nama-nama Allah, dibuatkan menjadi rantai dan seterusnya. Wa tahsilan lil matami'i. Tentunya tujuannya adalah untuk mencapai ambisi-ambisi dunia, mengelabui orang, dapat uang dengan gaya, dengan cara yang paling mudah. Kalau andai kata ada profesi paling mudah, dialah profesi dukun. Mudah mendapatkan uang. Penteraja menjadi miliarder dia. Ya, sebagaimana yang kita lihat bagaimana orang-orang itu tertipu dengan dukun-dukun semacam ini. Wa nashran lisyarr. Ya, tujuan mereka adalah menyebarkan kejelekan, membodohi orang. Hanya orang-orang bodoh yang datang ke orang-orang pintar. Hanya orang yang bodoh yang datang kepada orang-orang tak normal. Apa nama mereka? Abnormal atau paranormal? Abnormal. Ya, semakin tinggi tingkat kebodohan orang, maka semakin dekatlah dia kepada orang-orang tak normal. Subhanallah. Dan kebodohan tersebut kadang-kadang kita heran. Ya, kebodohan itu disandang oleh orang yang bergelar akademis yang tinggi-tinggi. Ya, subhanallah. Kadang udah S1, S2, S3, tapi tetap juga datang ke orang yang tak normal. Ini musibah. Za'imina annahum yusakhiruna ghairahum. Mereka mengklaim mereka bisa menaklukkan makhluk-makhluk. Ya, wa yu'thiruna wa yathiruna fihim. Mereka bisa mempengaruhi makhluk-makhluk dengan nama-nama Allah yang mereka ketahui ini. Wa ya'lamuna al-mastura min al-akhbar. Bahkan mereka mengklaim tahu perkara-perkara yang tersembunyi, perkara gaib. Ya bima talau alaihi wa arafuhu min asma'illahil husna. Semuanya kata mereka dampak dari ilmu mereka mengetahui tentang nama-nama Allah ini, Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna inilah dia menjadi dukun. Ya dan billah. Ya mengklaim mengetahui perkara gaib. Tahu dia di mana handphone hilang. Ya, tahu dia di mana orang hilang. Pokoknya cari aja sampai dapat. Ya. Kalau andai kata dia tak jual nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, tak laku dia. Jelas dukunnya. Tapi ketika dia pakai serban, ya dia nanti pakai bacaan Asmaul Husna, itu yang membuat talbis iblis tertipu sebagian orang. Oh enggak, ini ilmunya ilmu putih nih. Ini bukan sembarang ilmu putih ini. Lihat yang dia baca Asmaul Husna. Subhanallah, tertipulah orang banyak. Ya, tak ada ilmu putih, tak ada ilmu hitam. Subhanallah, semuanya adalah dajjalatu 'alan nas, menipu manusia. Kemudian, wa kullu dzalika min al-kadhib al-bayyin wal iftira'il wadih. Semuanya adalah kedustaan yang jelas terang. Wa min al-istighfaf bil 'awamil juhal, memperbodoh orang-orang awam. Wa min al-qawli 'ala Allah fi dinillahi bila hujjah. Semuanya adalah yakni berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa hujjah. Tak pernah Allah katakan namaku Al-Qawi Al-Qawi ini berzikir dengannya kau jadi kebal. Tak pernah Allah ajarkan demikian. Kalau memang ini ilmu daripada Allah, pasti yang lebih layak diajarkannya siapa? Rasulullah. Perang Uhud tak perlu banyak makan korban para syuhada. Semua sahabat sudah kebal. Ternyata sahabat-sahabat wafat, terbunuh. Nabi terluka, wajahnya berdarah, giginya patah. Subhanallah. Sementara sekarang dipertontonkan di YouTube, ya, orang berzikir, gurunya ambil parang. Setelah berzikir masing-masing, sini, disembelihnya masing-masing muridnya, dikiranya itu hebat. Subhanallah. Lepas berzikir, baru 3 hari saya lihat tuh. Ambil parang panjang, sini. Digoroknya satu-satu muridnya, tak ada satupun yang terluka. Dianggap inilah wali. Wallahi mereka wali, tapi wali syaitan. Bukan wali Allah Subhanahu wa taala, bukan wali Allah tak mempan senjata. Umar itu apa kurangnya wali Allah Subhanahu wa taala lagi? Wali Allah Umar, tapi juga tembus ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi. Nah, insyaallah di tempat ini tak ada yang anti peluru ini, insyaallah. Semuanya tembus peluru ini.
Jadi ini ikhwatul kiram penyimpangan, membodohi orang. Datanglah orang berbondong-bondong berzikir dengan kawan, dibuatlah baiat, diikat berbagai macam ikatan-ikatan, yang mana semua orang kebal kalau berguru dengan dia. Subhanallah, itu jin semua punya kerja. Ya, bukan gara-gara nama Allah Subhanahu wa taala, ya qawi ya qawi ya qawi. Itu sarana untuk mengelabui orang saja. Bal bil ifkil wadih wal buhtan, bahkan ini adalah kebohongan yang paling besar, kedustaan yang paling jelas. Naam. Wa min al akhta'i fi hadzal bab, di antara kesalahan dalam memahami asmaul husna ini, an yatawajjaha al 'abdu fi nida'ihi aw ibadatihi ila al ismi nafsihi. Ketika sebagian orang, ya, mereka menganggap beribadah, ya, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah menyembah Allah dengan nama isim, ya, dengan nama itu sendiri, bukan nama, tapi setelah nama itu, nama saya Ahmad Ridwan, nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus. Sebagian orang salah memahami ini, ya, fahadha minal khata', ini kekeliruan. Idz la yajuzu li ahadin an yaqula abadtu isma rabbi, tak boleh seorang mengatakan aku menyembah nama Tuhanku. Ya, au sajadtu lismi rabbi, aku sujud untuk nama Tuhanku. Tak ada. Seperti itu diajarkan. Bukan nama, ya, tapi apa yang disifati dengan nama tersebut, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka katakan ya Allah, jangan katakan ya nama Tuhan. Ya, katakan ya Rahman, ya Rahim, jangan katakan wahai nama Tuhan, aku menyembah nama Tuhan. Tak benar. Aku menyembah Allah, aku menyembah Ar-Rahman, aku menyembah Ar-Rahim. Ya, bukan nama yang kita sembah, tapi Allah, pemilik nama-nama yang mulia. Wala an yaqula ya isma rabbi irhamni, jangan sampai dalam doanya dia berkata wahai nama Tuhanku rahmati saya. Katakan wahai Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah, rahmati saya. Itu namanya Ar-Rahman. Ya. Olehada lamma nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu, tatkala turun ayat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi mengatakan dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tuhanku yang maha tinggi itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah bukan namanya, tapi Allahnya, pemilik nama-nama. Di antara nama-namanya adalah Al-A'la. Ya, sabbih isma rabbikal a'la, wa qawluhu fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah engkau, pujilah Rabbikal azim, pujilah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Maka Nabi mengucapkan dalam ruku'nya subhana rabbiyal azim. Subhana, maha suci Tuhanku, dialah Tuhan yang maha agung. Ketika Allah katakan agungkan nama Allah, maka Nabi mengagungkan Allah Jalla wa'ala dengan namanya subhana rabbiyal azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mensucikan Allah yang maha tinggi, maka Nabi mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya, imtathala hadzal amra biqawli fi sujudih, maka Rasulullah praktekkan hal ini langsung, diterapkan dalam sujudnya. Dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya, jadi bukan subhana isma rabbiyal a'la, tapi subhana rabbiyal a'la. Yang maha tinggi itu apa? Yang maha suci Allahnya. Ya, wa biqaulihi fi ruku'ihi, dan dalam rukuknya dia mempraktikkan ayat tersebut dengan perkataannya subhana rabbiyal azim. Nah, ini kesalahan yang juga ada pada sebagian orang. Kama anna minal khata'i aidan, di antara kesalahan juga an yatawajjaha fid du'a ila sifati nafsiha, dalam doa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat itu sendiri, meminta ya kepada Allah, tapi dia tidak menyebutkan padanya nama Allah, dia menyebutkan pada sifat Allah. Ka'an yaqula, contohnya dia berdoa ya rahmatallah, wahai rahmat Allah. Salah. Masa wahai rahmat Allah? Wahai Tuhan pemilik sifat rahmat. Ya, minta kepada Tuhan, bukan minta kepada sifat-sifatnya.
ya rahmatullah, ya maghfiratullah, wahai keampunan Allah. Katakan wahai Tuhan Maha Pengampun. Secara bahasa udah salah itu. Ya. Mintalah kepada Allah Jalla wa'ala dengan namanya. Bukan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya semata. Ya. Ya izzatullah, sebagian orang mengatakan ya izzatullah, wahai keperkasaan Allah. Salah. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, ya Aziz, bukan ya izzatullah. Ya wajah Allah, wahai wajah Allah. Untuk apa kau berdoa minta wahai wajah Allah? Wahai Allah pemilik wajah yang mulia. Katakan demikian. Au ya yadallah, atau ada orang minta wahai tangan Tuhan. Itu apa minta tangan Tuhan? Mintalah kepada Allah pemilik tangan yang sempurna. Ya. Dan seterusnya. Fa kullu dzalika min khata', semuanya adalah kesalahan. Lianna ad-du'a innama yusrafu liman ittasafa biha. Karena doa itu ditujukan kepada zat yang memiliki sifat-sifat, kepada zat tersebut. Wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa min al-akhta'i fi hadzal bab, di antara kesalahan dalam bab asma wa sifat ini adalah at-ta'bidu bil ismi li ghairillah. Menisbatkan hamba abdun kepada nama-nama selain Allah. Seharusnya nama abdun itu harus berjumpa dengan nama-nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Latif, Abdul Jabbar, Abdul Karim, Abdul Majid. Ini tidak. Kata-kata abdun disandarkan kepada nama selain Allah. Contohnya Abdul Manaf. Sampai saat ini, detik ini banyak orang Islam namanya Abdul Manaf. Tak boleh. Itu nama daripada berhala-berhala yang telah punah. Mengapa kita menyebutkan, mengapa kita harus memberikan nama anak Abdul Manaf, hambanya Al-Manaf, hamba berhala? Tak benar. Ya, Abdul Muttalib tak benar. Tapi Abdullah baru benar, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ya. Maka adalah kesalahan ketika menisbatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya yang didahului oleh kata-kata hamba kepada nama-nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Ya, ka'abdun nabi, di antara kesalahannya adalah sebagian orang memberikan nama kepada anaknya dengan nama abdun nabi, hambanya nabi. Tak boleh. Ya, sebagaimana orang-orang Rafidhah menamakan anak-anaknya Abdul Husain, hambanya Husain. Na'udzubillah min dzalik. Kita bukan hamba Husain, kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh Abdul Nabi, tak boleh Abdul Ali, hamba Ali, tak boleh. Nahnu ibadullah, kita ni hamba-hamba Allah. Ya, Abdul Khidir, hambanya Khidir, tak boleh. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Abdul Ka'bah, sebagian orang menamakan dengan nama Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ka'bah itu makhluk. Tapi katakan Abdul Rabbil Ka'bah, hamba Tuhan pemilik Ka'bah, boleh. Abdul Rabbil Ka'bah. Adapun Abdul Ka'bah tak boleh. Abdul Rabbin Nabi, boleh. Hamba Tuhan Allah, ya, adalah Tuhan Nabi, boleh seperti itu. Wa Abdi Umar, hamba Umar, ya, wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Tak boleh seperti ini. Wa qad ittafaqa al-ulama rahimahumullah ala tahrim dzalik. Sepakat ulama mengharamkan penyebutan nama-nama ini. Ya, karena syirkun fi rububiyyah wal uluhiyyah, dalamnya adalah bentuk kesyirikan kepada rububiyah Allah. Karena kita bukan hamba Nabi, bukan hamba Husain, bukan hamba Ka'bah. Syirik dalam rububiyah. Mengapa kita yakini bahwasanya kita ini hamba makhluk? Tidak, kita ini hamba Allah. Syirkun fil uluhiyyah, ya, fil rububiyyah wal uluhiyyah. Kesyirikan dalam hal uluhiyyah, itu keyakinan kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita minta, tempat kita bergantung, bukan kepada hamba-hamba semacam ini. Fa innal khalqa kullahum malikun lillah, malikul lillahi wa abidun lah. Karena semua makhluk itu hamba Allah. Hamba Allah, ya, milik Allah. Tafarrada subhanahu bi khalqihim wa ijadihim. Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan mereka, ya, mengadakan mereka. Wa khalaqahum liyufriduh, Allah ciptakan mereka untuk mengesahkan Allah, liyufriduhu wahdahu bil ibadah, mengesahkan Allah semata dalam hal ibadah. Wa min al-akhta'i kadzalik, di antara bentuk kesalahan juga i'ta'u ba'dil makhluqin
memberikan kepada sebagian makhluk seperti nabi, kan nabi atau ghairihi, wali atau yang lain-lainnya, syai'an min asma'illahil husna. Nama-nama Allah ini diberikan kepada sebagian makhluk. Yang mana nama-nama ini al-mukhtassah bih, khusus untuk Allah semata. Ya. Ada nama-nama yang makhluk Allah berserikat padanya, tapi ada nama-nama yang khusus untuk Allah semata. Seperti nama Rahim, itu bisa untuk Allah, bisa untuk makhluk. Rahim. Karena itulah Allah menyifati nabinya Rahim. Ya. Tapi seperti kata-kata ini, ya, ungkapan mereka kaqauli ahadihim, ungkapan mereka huwal awwal wal akhir Muhammad, dialah yang pertama yang terakhir Muhammad, fatal. Yang pertama dan terakhir dialah Allah, bukan Muhammad. Sebelum Muhammad ada Adam dan seterusnya. Bukan nabi yang pertama. Ada qalam, ada aras. Ini ungkapan batil. Karena sebagian orang-orang menganggap bahwasanya Muhammad itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zahirnya. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ya, syariatnya Muhammad, ma'rifatnya Allah. Seolah-olah dia titisan Allah Subhanahu wa taala. Ya dan billah. Sebagian mereka mengatakan demikian. Ya. Huwa adh-dhahir wal batin Muhammad. Huwa adh-dhahir, dialah al-zahir, zat yang maha tinggi, pemenang, mengalahkan segalanya. Al-batin Muhammad. Ya, zat yang begitu dekatnya dengan makhluk, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi Muhammad. Ini khusus untuk Allah. Tak boleh. Tak boleh kita katakan Muhammad dialah al-awwal wal akhir. Tak boleh kita katakan Muhammad huwa adh-dhahir wal batin. Tak boleh kita katakan Muhammad al-qadir ala kulli syai'in. Muhammad maha kuasa atas segala sesuatu. Ini syirik besar. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak kuasa atas segala sesuatu. Bahkan beliau wafat, beliau terluka. Sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita Tuhan sempurna. Tuhan tak pernah mati. Bukan Tuhan yang mati. Ya, itu bukan Tuhan. Tuhan kita maha sempurna, tak butuh anak. Bukan Tuhan yang keluar dari rahim perempuan. Tuhan kita maha kuat, bukan Tuhan yang terpaksa diseret-seret di tiang gantungan. Itu bukan Tuhan kita. Wa min al-akhta'i fi hadzal bab, di antara kesalahan dalam perkara ini, fi'lu ma laysa fihi mura'atun li hurmati asma'illah, melakukan berbagai macam perkara-perkara yang menunjukkan tidak menghormati nama-nama Allah, wa tahqiqun lihtiramnya, tidak mewujudkan penghormatan kepada nama-nama tersebut. Ya, dengan melecehkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, memplesetkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang jahiliyah. Dari kata-kata aziz mereka tarik nama Tuhan mereka namanya Uzza. Ya, Al-Aziz. Jadi Uzza itu dari kata-kata aziz. Allah mereka ambil daripadanya Al-Lat. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak memuliakannya, tidak menghormatinya. Wa qad dallatin nususu 'ala al-man'i min at-tasammi bi asma'illah ta'ala mukhtassa bihi. Di antaranya terdapat keterangan-keterangan larangan menamakan seseorang dengan nama-nama Allah yang khusus milik Allah seperti Ar-Rahman. Tak boleh. Tak boleh kita menamakan hamba dengan kata-kata Ar-Rahman. Itu untuk Allah semata. Ya. Sebagaimana Nabi mengingkari Musailam al-Kadzdzab yang menamakan dirinya dengan nama Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah. Tak boleh Ar-Rahman kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita perhatikan hal ini. Wal mal'u min kulli ma yuhimu 'adam al-ihtiram laha. Berusaha untuk menjaga jangan sampai ada pelecehan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Tak boleh kita hinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hias-hiasan, dijadikan sebagai jimat. Ya. Tak boleh nama Allah digantungkan menjadi lintion, apa namanya? Liontin. Liontin nama Allah di rantai. Bukan itu tandanya engkau melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian orang kufar nama Tuhannya dimasukkan ke dalam tubuhnya dalam bentuk tato. Bukan itu. Tulis di sini ya Allah, ya Ar-Rahman. Tulis di sini ya Rahim, ya Wadud. Orang gila. Ya, bukan itu namanya yang kamu mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu namanya. Sebagian orang yang berzikir apa? Yang berzikir
mobilnya yang berzikir. Bukan dia. Banyak sekali macam-macam digantungkan di mobilnya. Berbagai macam kata-kata, lafaz, tasbih tak ketinggalan. Tiap hari berzikir mobilnya, kawan tak pernah berzikir. Subhanallah. Ini adalah penyimpangan dalam bab ini. Ya, wa hadza babun wasi', ini sangat luas sekali. Ya, wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, ay ta'ziman, wa asma'ullahi lillah. Semua nama-nama Allah itu milik Allah. Wa ta'zimuha min ta'zimihi subhanahu, mengagungkan nama-nama Allah sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah dijadikan jimat, dijual-jual. Ini menghinakan sehina-hinanya. Subhanallah. Yang terakhir, dan ini fenomena yang banyak terjadi di mana-mana. Mungkin sebagian kita melakukannya. Wa min al-akhta'i allati sya'at fi hadzal zaman. Kesalahan yang fatal banyak tersebar di zaman ini. Wa hiya tatanafa ma'a ma yanbaghi min at-ta'zim li asma'illah. Sangat bertentangan dengan perintah memuliakan, mengagungkan nama Allah. Ilqa'ul awraq. Membuang-buang kertas-kertas, wal kutub, buku-buku, was suhuf, bahkan mushaf-mushaf al-mustamilah ala asma'illahi fil ard, yang dalamnya ada nama-nama Allah, dibuang sembarangan di bumi ini, berceceran. Ya, kadang-kadang berceceran lembaran-lembaran mushaf terbuang-buang di lubang sampah pun ada. Tak boleh. Subhanallah. Kadang-kadang buku-buku agama berceceran, koyak-koyak, dipijak-pijak manusia, di sana ada nama Allah, tak boleh. Undangan-undangan, makanya antum pun undangan gak usahlah pakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nanti dibuang orang tuh undangan. Subhanallah. Ya, tak boleh. Ini menghinakan. Kadang-kadang habis ujian, selepas ujian, berserakanlah buku-buku di pesantren-pesantren, dalamnya banyak nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala. Ini pelecehan terhadap nama Allah. Sebagian santri-santri tidur di atas buku-buku, dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadikannya sebagai bantalnya, bahkan dijadikan sebagai bangkunya, tempat duduknya. Wallah, tak boleh. Saya pernah melihat buku-buku agama diletakkan di bawah tangga. Tak boleh. Supaya efisiensi tempat, tangga, ya, di bawahnya dibuat larak buku, diletakkan padanya nama-nama Allah. Dia naik tangga pulang balik, diletakkan di bawah kolong kasurnya. Ya, dia punya ranjang di bawahnya buku-buku. Tak layak, tak boleh. Pesantren-pesantren sebagian mungkin supaya efisien diletakkan lemari di bawah tempat tidurnya, supaya tak memakan tempat, mengambil tempat-tempat kosong. Dan lemari ini diletakkan buku-buku agama, dia tidur di atasnya. Tak boleh, tak wajar. Ini adalah merupakan pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku agama, bahkan mushaf Quran, kalamullah, dalamnya ada. Tak boleh kita letakkan sembarangan, letakkan di lantai, tak boleh. Subhanallah. Buku-buku agama, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Ya, ilqa'ul awraqi wal kutubi was suhafil mustamilati ala asma'illah fil ard aw fil zabalat. Dibuang di mana-mana di muka bumi ini. Tong-tong sampah, bakar itu semua, tak boleh dibuang. Subhanallah. Ya, sembarang tempat. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yurd as-salam hala kauni fil khala. Jikalau Nabi saja tak mau menjawab salam tatkala beliau dalam keadaan buang air, ya, ihtiraman lismillah, karena Nabi begitu memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengucapkan salam, Nabi tidak jawab karena beliau sedang buang air kecil. Ya, lismillahi wa dzikri, fa kaifa yaliqu bi atba'i. Bagaimana mungkin layak bagi pengikut Nabi ilqa'u asma'illahi husna, ya, membuang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa ramyuha fil ard, menyebarkannya, ya, di bumi ini, dibuang-buang di atas tanah, duna mubalatin aw ihtimam, tanpa sedikit jua perhatian, diacuhkan saja. Hadza wa inna min at-ta'atil 'azimah. Makanya bagian daripada keagungan yang begitu besar, takhsis hawiyatin, buatlah buatlah tempat-tempat, wadah-wadah, tujma'u fiha al-awraq, yang mengumpulkan dalamnya berbagai macam kertas-kertas al-muhtaramah yang harus kita muliakan. Bahkan sebagian orang-orang berpaham jil, jaringan Islam liberal, sekuler, bahkan mereka menyampaikan Quran, menghinakan Quran, mengatakan ini kan kertas, ini makhluk. Allah,
Ini kufur. Dia ambil Quran, dia pijak-pijak. Aku tidak pijak Allah, ini aku pijak-pijak dalam makhluk, karena ini semua makhluk. Wallahi yang tertulis itu kalamullah, bukan makhluk. Walaupun tulisannya makhluk, kertasnya makhluk, tapi kau hinakan karena yang tertulis tersebut adalah kalamullah. Tulisan itu adalah merupakan simbol-simbol. Mengapa kau hinakan? Jangankan kitab Al-Quranul Karim, dosen saja, dosen buat segala macam buku-bukunya. Sang murid ambil, ini buku dosen, letakkan di bawah, dipijak-pijak. Ini bukan dosen, saya pijak-pijak. Marah nggak dosennya? Subhanallah. Pak dosen, ini kan tulisan Pak dosen, bukan dosen saya pijak-pijak. Subhanallah. Itu merupakan penghinaan kepada sang dosen. Dalamnya terkandung tulisan-tulisannya. Dikasih dosen, nih skripsi pegang, dikoyak-koyak depan dosen. Aku mengoyak-ngoyak makhluk. Aku bukan mengoyak-ngoyak tuan dosen. Contohnya. Subhanallah. Ihtiraman li asma'illahi wa kalamih wa ri'ayatan li hurmatiha, semuanya dalam rangka memuliakan, menghormati perkataan Allah, nama-namanya. Wallahul musta'an. Ya, maka pengurus masjid perhatikan jangan sampai ada Quran-Quran berserakan, berceceran dan seterusnya. Jaga. Jika sudah memang Quran itu terlepas-lepas, disimpan pada tempat yang dimuliakan. Jika memang tak ingin lagi ya dibakar dengan baik-baik,